Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Muhammad Novariskullah dari kelas 2M Manajemen SDM. Jadi di sini saya akan melanjutkan membahas tema ke-15 yaitu implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu, menurut Rumler dan Brace tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001 pada halaman bukunya 143 mengatakan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Sedangkan menurut Richard tahun 2003 berpendapat bahwa kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kinerja merujuk pada perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan hanya konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya, konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Selanjutnya, definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama, Roe dan Biar tahun 1981. Mereka berpendapat bahwa kinerja merupakan pencapaian hasil. Lalu, menurut Handoko, mengatakan bahwa kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Selanjutnya, unsur yang terdapat dalam kinerja. Pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Dan yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Lalu ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal.
Keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Nah, jadi itu dia pembahasan mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.